Salam, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, semakin diteguhkan iman, pengharapan, dan ketaatan kita kepada Allah. Senang kita dipertemukan kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan saat ini diambil dari Yeremia 42 ayat 7-22, namun yang akan kita baca hanya ayat 10, 15, dan 16 yang demikian firman Tuhan. Jika kamu tetap tinggal di dalam negeri ini, maka Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. 15. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Demikian firman Tuhan. Renungan kali ini diberi tema menentukan pilihan yang tepat. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku, dalam hidup sering kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tentu sebagai orang percaya kita kemudian memohon petunjuk Tuhan. Namun bagaimana jika jawaban Tuhan tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan nalar kita? Apakah kita akan memilih jalan sesuai petunjuk Tuhan atau memilih sesuai nalar kita? Kebimbangan menentukan pilihan seperti itu juga dialami oleh bangsa Yehuda. Yeremia pasal 42 menceritakan ketika bangsa Yehuda sedang mengalami masalah yang cukup berat dan sangat menegangkan akibat pembunuhan yang dilakukan terhadap Gedalia, orang yang dipercaya oleh Nebukadnezar. Nah, pada kondisi yang sangat menegangkan ini, umat Yehuda mencari Yeremia supaya mendoakan dan menanyakan kehendak Tuhan. Mereka berjanji akan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Dan setelah 10 hari, jawaban Tuhan datang melalui Nabi Yeremia. Di antaranya ada di dalam ayat yang kita baca tadi, yang antara lain isinya, bagi yang mau taat dan tetap tinggal di tanah Yehuda, maka Tuhan berjanji akan memberkati dan melindungi mereka. Tetapi jika Yehuda tidak taat, nekat pergi ke Mesir, maka pedang dan kelaparan akan menimpa mereka. Ibu Bapak, bukankah situasi sulit seperti yang dialami oleh Israel, situasi yang sangat menegangkan, membuat stres, sering juga kita alami. Kekhawatiran, ketakutan, masalah silih berganti dalam kehidupan. Dan ketika kita memohon, berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuknya, acap kali kita merasa bahwa petunjuk Tuhan tidak masuk nalar kita sehingga kita ragu untuk melaksanakan petunjuk atau perintah Tuhan tersebut.
Oleh karena itu, mari kita belajar dari Yeremia 42. Di sana ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa petunjuk atau perintah Tuhan itu kadang di luar nalar atau pikiran kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terkecoh dengan cara berpikir atau logika kita. Terkadang kita menganggap apa yang kita pikir suatu jalan yang terbaik, ternyata itu hanya ilusi belaka, bahkan akan membawa kita ke masalah yang lebih besar. Yang kedua, Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. Oleh karena itu, marilah kita percaya dan mempercayakan diri kepada Allah dengan mentaati petunjuk atau perintahnya, walaupun perintahnya terkadang terasa tidak nyaman, bahkan terasa membahayakan menurut pandangan kita. Ibu bapak, di zaman sekarang bagaimana kita bisa memperoleh petunjuk Tuhan? Petunjuk Tuhan itu bisa diberikan melalui berbagai macam cara, bisa melalui firman-Nya, bisa melalui pimpinan Roh Kudus, bisa melalui para hamba-Nya, atau bahkan melalui orang-orang di sekitar kita, atau bisa dengan cara yang lain. Karena tidak kurang cara Tuhan memberikan petunjuk-Nya kepada umat-Nya. Semoga kita diberi kepekaan untuk menangkap petunjuk Tuhan dan dimampukan untuk mentaati petunjuk atau perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh menyadari bahwa petunjuk Tuhan itu yang terbaik untuk kami, perintah-Mu yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu, ajar kami peka terhadap petunjuk-Mu dan ajar kami untuk bisa taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.